Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang bertemakan tentang puasa. Dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti Yukom. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanim. NIM saya 13050366. Saya semester 6 jurusan komputer akuntansi di IKMI Rizkina, Bekasi. Saya kuliah di Institut Komputer Manajemen Informatika atau IKMI Rizkina. Kampus IKMI menjadi wahana tempat dedikasi sekaligus bernilai ibadah bagi para dosen dan manajemen IKMI yang mengikuti tugas suci yaitu pengembangan potensi SDM di Kota Cikarang, Bekasi, khususnya mahasiswa yang sangat segmented, yaitu para karyawan tetap atau kontrak, kenasib, bahkan longsip. Mereka juga mempunyai hak untuk berubah kemungkinan berbagai cara untuk membantu mereka meretas jalan untuk masa depan mereka yang lebih baik. Disitulah IKMI mempunyai ruang gerak untuk membantu perjuangan mereka. Baik, saya akan menuju ke materi tentang puasa. Pengertian puasa. Pengertian as-saum puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah agama atau syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Hadisnya, yang dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah mewajibkan puasa atas umatku selama 30 hari dan mewajibkan atas umat-umat yang lain lebih sedikit atau lebih banyak. Hal tersebut disebabkan karena ketika Adam memakan bagian dari pohon syajroh di dalam perutnya selama 30 hari. Maka ketika Allah menerima taubatnya, Allah memerintahkan untuk berpuasa selama 30 hari termasuk pada malam harinya. Dan diwajibkan atasku dan umatku untuk berpuasa pada siangnya saja, dan kita makan di malam harinya sebagai keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Derajat hadis do'if atau lemah dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad nomor 6991 dan Ibnu Al-Jauzi Da'am Al-Mudu'at nomor 101. Syarat-syarat wajib puasa.
1. Berakal sehat, balik atau sudah cukup umur. 3. Mampu melaksanakannya. Syarat sah puasa: 1. Islam, tidak murtad. 2. Mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan buruk. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Mengetahui waktu yang diterimanya puasa. Rukun puasa: 1. Niat. 2. Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa: 1. Makan atau minum dengan sengaja. 2. Berhubungan suami istri. 3. Keluar mani dengan sengaja. 4. Muntah dengan sengaja, hilang akal, keluar haid atau nifas. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang berbuka membatalkan puasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa sebab atau syar'i dan juga bukan karena sakit, maka ia tidak dapat digantikan walaupun dengan puasa selama 1 tahun penuh. Macam-macam puasa, diantaranya puasa wajib. 1. Puasa Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Qiyas Al-Baqarah yang kedua ayat 183. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Inilah kedudukan yang mulia di dalam agama Islam. Hukumnya adalah wajib berdasarkan ijma atau kesepakatan kaum muslimin karena Alkitab dan As-Sunnah menunjukkan demikian. Syarh Riyadhus Shalihin ayat 3-380. 2. Puasa nazar. Untuk puasa nazar hukumnya wajib jika sudah niat akan puasa nazar. Jika puasa nazar tidak dapat dilakukan, maka dapat diganti dengan memerdekakan budak atau hamba sahaya atau memberi makan atau pakaian pada 10 orang miskin. Puasa nazar biasanya dilakukan jika ada sebab yang telah diniatkan sebelum sebab itu terjadi. Nazar dilakukan jika mendapatkan sesuatu nikmat atau keberhasilan atau terbebas dari musibah ataupun malapetaka. Puasa nazar dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan. 3. Puasa kifarat atau denda. Dalam syariat Islam, puasa kifarat hukumnya wajib bila 1. Puasa kifarat karena membunuh seseorang muslim tanpa disengaja. Kesalahan tersebut mewajibkan pelaksanaannya salah satu dari 2 denda, yaitu diat atau kifarat. Kifarat untuk itu ada 2 macam, yaitu 1. Memerdekakan hamba beriman yang tidak ada celah pada dirinya yang menghambat kerja atau usaha. 2. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2. Puasa kifarat karena seseorang melakukan hubungan suami istri selama puasa, maka 1. Wajib membayar kifarat ialah memerdekakan seseorang hamba atau jika ia tidak mampu. 2. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak kuat berpuasa, maka ia terkena hukum wajib memberi makanan untuk orang-orang miskin sebanyak 60 orang
masing-masing 1 mud. B. Puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dan melanjutkan dengan 6 hari pada Syawal, maka itulah puasa seumur hidup. Riwayat Muslim 1984. Ahmad ayat 5 sampai 417. Abu Daud 2433, At-Tirmizi 1164. Radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan, lalu menyambungkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa selama 1 tahun penuh. HR Muslim. Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Sauban, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Ramadan ganjarannya sebanding dengan puasa 10 bulan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya sebanding dengan puasa 2 bulan. Maka itulah bagaikan puasa selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan sahih mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan lantas disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia bagaikan telah berpuasa selama setahun. HR Al-Bazzar Al-Muziri berkata, salah satu sunnah yang beliau memiliki adalah sahih. Pahala puasa Ramadan yang dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal menyamai pahala puasa 1 tahun penuh, karena setiap hasanah kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Sedangkan telah disinggung dalam hadits Sauban di muka. Membiasakan puasa setelah Ramadan memiliki banyak manfaat, di antaranya 1. Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan merupakan pelengkap dan penyempurna pahala dari puasa setahun penuh. 2. Puasa Syawal dan Sya'ban bagaikan salat sunnah rawatib, berfungsi sebagai penyempurna dari kekurangan. Karena pada hari kiamat nanti perbuatan-perbuatan fardu akan disempurnakan atau dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Sebagaimana keterangan yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di berbagai riwayat. Mayoritas puasa fardu yang dilakukan kaum muslimin memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, maka hal itu membutuhkan sesuatu yang menutupi dan menyempurnakannya. Di antaranya puasa yang 6 hari. 3. Membiasakan puasa setelah Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. Karena apabila Allah Ta'ala menerima amal seseorang hamba, pasti Dia menolongnya dalam meningkatkan perbuatan baik setelahnya. Sebagian orang bijak mengatakan, pahala amal kebaikan adalah kebaikan yang ada sesudahnya. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkan dengan kebaikan lain, maka hal itu merupakan tanda atas terkabulnya amal pertama. Dalil-dalil tentang puasa.
Dalil-dalil tentang puasa Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dan melanjutkan dengan 6 hari pada Syawal, maka itulah puasa seumur hidup. Riwayat Muslim 1984, Ahmad 5-417, Abu Daud 2433, At-Tirmizi 1164. Hukum puasa Syawal. Hukumnya adalah sunnah. Ini adalah hadits sahih yang menunjukkan bahwa berpuasa 6 hari pada Syawal adalah sunnah. As-Syafi'i, Ahmad dan banyak ulama terkemuka mengikutinya. Tidaklah benar untuk menolak hadis ini dengan alasan-alasan yang dikemukakan beberapa ulama dalam memakruhkan puasa ini, seperti khawatir orang yang tidak tahu menganggap ini bagian dari Ramadan, atau khawatir manusia akan menganggap ini wajib, atau karena dia tidak mendengar bahwa ulama salaf biasa berpuasa dalam Syawal. Karena semua ini adalah perkiraan-perkiraan yang tidak bisa digunakan untuk menolak sunnah dan sahih. Jika sesuatu telah diketahui, maka menjadi bukti bagi yang tidak mengetahui. Hal-hal yang berkaitan dengannya adalah tidak harus dilaksanakan berurutan. Hari-hari ini berpuasa Syawal tidak harus dilakukan langsung setelah Ramadan. Boleh melakukan satu hari atau lebih setelah sholat Id. Dan mereka boleh menjalankan secara berurutan atau terpisah selama bulan Syawal. Apapun yang lebih mudah bagi seseorang dan ini hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sahabat-sahabat kami berkata, adalah mustahab untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dari hadis ini mereka berkata, sunnah mustahabah melakukan secara berurutan pada awal-awal Syawal. Tetapi jika seseorang memisahkan atau menunda pelaksanaan hingga akhir Syawal, ini juga diperbolehkan, karena dia masih berada pada bulan Syawal. Maka umumnya hadis tersebut kami tidak berbeda pendapat mengenai masalah ini, dan inilah juga pendapat Ahmad dan Abu Daud. Al-Ma'jub Syarh Al-Muhadzab. Bagaimanapun juga bersegera adalah lebih baik, berkata Musa. Itulah mereka telah menyusul aku dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbi, supaya engkau ridho kepadaku. Qiyas Toha ayat 84. 2. Tidak boleh dilakukan jika masih tertinggal dalam Ramadan. Jika seseorang tertinggal jika seseorang tertinggal beberapa hari dalam Ramadan, dia harus berpuasa terlebih dahulu, lalu baru boleh melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena tidak bisa melanjutkan puasa Ramadan dengan 6 hari puasa Syawal kecuali dia telah menyempurnakan Ramadannya terlebih dahulu. Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah lil Buhud wa Ifta ayat 10-392. Barang siapa puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari Syawal, maka ia laksana mengerjakan puasa 1 tahun. Jika seseorang puasa
kewajiban qadla puasa, lalu berpuasa 6 hari, padahal ia punya kewajiban qadla 6 hari, maka puasa Syawalnya tak berpahala kecuali telah mengqadla Ramadannya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Demikian pula sebaiknya, jika seseorang melakukan sesuatu kebaikan lalu diikuti dengan yang buruk, maka hal itu merupakan tanda tertolaknya amal yang pertama. Puasa Ramadan, sebagaimana disebutkan di muka, dapat mendatangkan maghfirah atas dosa-dosa masa lain. Orang yang berpuasa Ramadan akan mendapatkan pahala yang pada hari raya Idul Fitri, yang merupakan hari pembagian hadiah. Maka pembiasakan puasa setelah Idul Fitri merupakan bentuk syukur atas nikmat ini, dan sungguh tak ada nikmat yang lebih agung dari pengampunan dosa-dosa. Oleh karena itu, termasuk sebagian ungkapan rasa syukur seseorang hamba atas pertolongan dan ampunan yang telah dianugerahkan kepada Allah dengan berpuasa setelah Ramadan. Tetapi jika ia malah menggantinya dengan perbuatan maksiat, maka ia termasuk kelompok orang-orang yang membalas kenikmatan dengan kekufuran. Apabila ia berniat pada saat melakukan puasa untuk kembali melakukan maksiat lagi, maka puasanya tidak akan terkabul. Ia bagaikan orang membangun sebuah bangunan megah, lantas dihancurkannya kembali. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti seseorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali." An-Nahl ayat 92. Dan di antara manfaat puasa 6 hari bulan Syawal adalah amal-amal yang dikerjakan seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Pada bulan Ramadan, tidak terputus dengan berlalunya bulan mulia ini selama ia masih hidup. Orang yang setelah Ramadan berpuasa bagaikan orang yang cepat kembali dari pelariannya, yakni orang yang baru lari dari peperangan fisabilillah lantas kembali lagi. Sebab tidak sedikit manusia yang berbahagia dengan berlalunya Ramadan, sebab mereka merasa berat, jenuh, dan lama berpuasa Ramadan. Barang siapa merasa demikian, maka sulit baginya untuk bersegera kembali melaksanakan puasa. Padahal orang yang bersegera kembali melaksanakan puasa setelah Idul Fitri merupakan bukti kecintaannya terhadap ibadah puasa. Ia tidak merasa bosan dan berat apalagi benci. Seseorang ulama salaf ditanya tentang kaum yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya pada bulan Ramadan, tetapi jika Ramadan berlalu mereka tidak sungguh-sungguh lagi. Beliau berkomentar, "Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah secara benar kecuali di bulan Ramadan saja. Padahal orang salih adalah beribadah dengan sungguh-sungguh di sepanjang tahun. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang memiliki hutang puasa Ramadan memulai membayarnya di bulan Syawal, karena hal itu mempercepat proses pembebasan dirinya dari tanggungan hutangnya." Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal. Dengan demikian, ia telah melakukan puasa Ramadan dan mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. 2. Berpuasa 3 hari setiap bulan Sya'ban dan kelebihannya. Rejab
sudah meninggalkan kita dengan 1001 kelebihan. Berbahagialah mereka yang mengambil sepenuh kesempatan dari fadiliyatnya. Jika diizinkan Allah, kita akan berkesempatan bersama Rajab pada tahun hadapan. Kini muncul pula bulan Sa'ban, bulan yang berada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Bulan yang juga penuh dengan fadilat dan keberkatannya. Hukama berpendapat bulan Rajab adalah bulan kesempatan untuk kita meminta ampunan dari segala dosa. Bulan Sa'ban pula adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dari segala macam celah malakala Ramadan bulan-bulan untuk menguat hati dan jiwanya. Sa'ban berarti berpecah atau bercerai-berai. Ini karena mengambil seumpama peristiwa orang-orang Arab pada bulan tersebut berkeliaran ke merata tempat untuk mencari air. Ada pula berpendapat Sa'ban bermaksud untuk pemisah antara bulan Rajab dan Ramadan. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, tahukah kamu sekalian mengapa dinamakan bulan Sa'ban? Maka umatnya menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda meneruskan sabdanya, karena di dalam bulan itu berkembanglah kebaikan yang banyak sekali, dipetik dari kitab Raudatul Ulama. Keutamaan Sa'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang menghidupkan bulan ini dengan amalan ibadah. Allah juga banyak mengurniakan rahmat kepada hambanya. Rasulullah bersabda dengan bermaksud, Allah mengangkat amalan-amalan semua hambanya pada bulan ini. Orang yang membesarkan bulan ini dengan berniat akan terpelihara dari maksiat, taubatnya diterima juga selama 3 dari mara bencana pada tahun berkenaan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi yang bermaksud, barang siapa yang membesarkan Sa'ban dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taat dan juga menahan diri dari maksiat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkannya daripada segala bencana yang berlaku pada tahun itu, juga daripada sakit-sakitnya. Kasih dan ketaatan orang yang beribadah pada tahun itu terhadap Allah akan kekal. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, barang siapa yang menghidupkan malam 2 harinya dalam pertengahan bulan Sa'ban, maka hatinya tidak mati biarpun semua hati mati ketika itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu
radhiyallahu anha, dia telah berkata yang bermaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa hingga kami menyangka bahwa baginda berpuasa berterusan dan baginda sering berbuka sehingga kami menyangka bahwa Rasulullah akan berbuka seterusnya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sunnah dan dalam sebulan yang lebih banyak dari puasa di bulan Sya'ban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, keutamaan bulan Sya'ban ke atas bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamaan aku di atas semua nabi-nabi yang lain. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan di atas semua bulan yang lain adalah seperti keutamaan Allah Ta'ala ke atas makhluknya. Apakah amalan yang wajar dilakukan di bulan Sya'ban? Di antaranya memperbanyak puasa sunnah. Dalam kitab Durratun Nasihin dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 3 hari pada permulaan Sya'ban, 3 hari pertengahannya, dan 3 hari pada akhir Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat untuk pahala seperti pahala 70 nabi dan seperti beribadah 70 tahun, dan apabila dia mati pada tahun itu maka matinya seperti orang mati syahid. Saya ulangi, permulaan Sya'ban, 3 hari pertengahan dan 3 hari pada akhir Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat untuk pahala seperti pahala 70 nabi dan seperti beribadah 70 tahun. Dan apabila dia mati pada tahun itu, maka matinya seperti orang mati syahid. Jika berpuasa sehari dalam bulan Sya'ban, akan diharamkan tubuhnya dari api neraka. Dia akan menjadi taulan Nabi Yusuf di dalam surga, diberi pahala seperti pahala Nabi Ayub dan Nabi Daud. Jika berpuasa sebulan pada bulan Sya'ban, dipermudahkan Allah kepadanya sakaratul maut dan ditolaknya terlepas dari kegelapan dalam kubur, dilepaskan daripada huru-hara mungkar dan nakir, ditutup keaibannya di akhirat nanti dan diwajibkan surga baginya. Siapa yang berpuasa pada awal Kamis di bulan Sya'ban dan akhir Kamis juga dalam Sya'ban, dimasukkan di dalam surga. Hadis Rasulullah yang dipetik dari kitab Al-Baqarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut bersabda yang bermaksud, dinamakan Sya'ban karena padanya terdapat kebaikan yang amat banyak, dan puasa yang lebih afdal sesudah Ramadan ialah puasa bulan Sya'ban. Perbanyakan doa, zikir dan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi yang bermaksud, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, bertakwa kepada Allah, taat kepadanya, serta menahan diri dari perbuatan maksiat,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa dan menyelamatkan pada tahun tersebut dari segala macam bencana dan penyakit. Dipetik dari kitab Zubdatul Waizhin. Bertaubat. Bulan Sya'ban merupakan bulan untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban lebih dikenali sebagai malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini umat Islam sangat disarankan untuk memanfaatkan karena malam ini penuh dengan rahmat dan doa sangat mustajab. Justru umat Islam disarankan untuk menghidupkan malam ini dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali selepas sholat maghrib. Puasa Asyura. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yang hendaknya setiap diri memperhatikan apabila yang telah diperbuat untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Qiyas Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini memperingatkan kita untuk mengevaluasi perbuatan yang telah kita lakukan pada masa lalu, agar meningkatkan di masa datang, yang pada akhirnya menjadi bekal kita pada hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung amal yang baik dan selalu merasa kurang dalam beramal saleh sebagai persiapan menghadapi kematian." Dalam sebuah azhar yang cukup masyhur dan Umar bin Khattab beliau berkata, "Hitunglah amal kalian sebelum dihitung oleh Allah." 3. Mengenang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dalam kitab Tariq Ibnu Hisham dinyatakan bahwa keberangkatan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah pada akhir bulan Syafar dan tiba di Madinah pada bulan awal Rabiul Awal. Jadi bukan pada tanggal 1 Muharram, sebagaimana anggapan sebagian orang, sedangkan penetapan bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah adalah hasil musyawarah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab tatkala merancang penanggalan Islam. Pada saat itu ada yang mengusulkan Rabiul Awal sebagai satu bulan. Ada pula yang mengusulkan bulan Ramadan. Namun kesepakatan yang muncul saat itu adalah bulan Muharram. Dengan pertimbangan pada bulan itu telah bulat keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah pasca peristiwa Baitul Aqabah, di mana terjadi baiat 75 orang Madinah yang siap membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau datang ke Madinah. Dengan adanya baiat ini, Rasulullah pun melakukan persiapan untuk hijrah dan baru dapat terrealisasi pada bulan Syafar. Meski ancaman maut dari orang-orang Quraisy senantiasa mengintai beliau, peristiwa hijrah itu seyogyanya kita ambil sebagai sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan kita.
Betapapun berat menegakkan agama Allah, tetapi seorang muslim tidak layak untuk mengundurkan diri untuk berperan di dalamnya. Hingga Islam tegak sebagai agama yang dianut oleh sebagai besar penduduk dunia saat itu. Lalu sudahkah kita berbuat untuk agama kita? 4. Kalender Hijrah adalah kalender ibadah kita. 5. Beberapa keutamaan dan peristiwa bulan Muharram. Di antaranya bulan Muharram ada beberapa, yaitu bulan Muharram, bulan Allah, sunnah berpuasa. Adapun hadis-hadis yang menjadi dasar ibadah puasa tersebut diantaranya diriwayatkan dari Abu Qatadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berharap pada Allah dengan puasa Asyura ini dapat menghapus dosa selama setahun sebelumnya." 2. Ibnu Abbas berkata, "Aku ini pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya keras untuk puasa pada suatu hari melebihi yang lainnya kecuali pada hari ini, yaitu hari Asyura dan bulan Ramadan." Selanjutnya, mengakhirkan qada Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Hal ini sering dialami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ketika Ramadan misalnya dia mengalami haid selama 7 hari dan puasa kewajiban qada setelah Ramadan. Setelah Ramadan sampai bulan Sa'ban, dia sebenarnya mampu untuk membayar utang puasa Ramadan tersebut, namun belum kunjung dilunasi sampai Ramadan tahun berikutnya. Inilah yang menjadi permasalahan kita. Apakah dia memiliki kewajiban qada puasa saja ataukah memiliki tambahan kewajiban lainnya? Tidak wajib untuk berurutan ketika mengqada puasa. Apabila kita memiliki kewajiban qada puasa selama beberapa hari, maka untuk menunaikan qada tersebut tidak mesti berturut-turut. Barang siapa meninggal dunia namun masih memiliki utang puasa, bagi orang yang meninggal dunia namun masih memiliki utang puasa, apakah puasa diqada oleh ahli waris sepeninggalnya ataukah tidak? Dalam masalah ini para ulama berselisih sampai 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak dipuasakan oleh ahli warisnya, baik puasa nazar maupun puasa Ramadan. Dalil yang lainnya adalah hadis Abu Hurairah, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia itu mati, maka akan putus amalnya kecuali dari 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang diambil manfaatnya. 3. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya." Pendapat kedua dipuasakan oleh ahli warisnya, baik Abu Nazar maupun puasa Ramadan. Pendapat ini dipilih oleh Abu Thawr, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, pendapat para pakar hadis, dan pendapat Ibnu Hazm. Dalil ini
Dan pendapat yang terkuat adalah pendapat kedua, yaitu bagi orang yang meninggal dunia dan masih memiliki utang puasa, baik puasa nazar maupun puasa Ramadan, maka ahli warisnya nanti yang akan membayar qada puasanya. Alasan pendapat kedua lebih kuat adalah surat An-Najm ayat 39. Untuk hadis Abu Hurairah, 3 puasa yang diboleh dikodo oleh ahli warisnya, dan lain-lain. Fidyah. Wanita yang berada dalam kondisi hamil dan menyusui memang boleh untuk tidak berpuasa. Hanya saja apakah gantinya cukup membayar fidyah atau mengganti di hari yang lain? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan melihat kepada kondisi wanita hamil tersebut. Apabila wanita hamil tersebut tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi dirinya, menurut sebagian besar ulama fikih, puasa wajib dikodo pada hari yang lain. 2. Apabila tidak puasa karena mengkhawatirkan kondisi janinnya, maka menurut Ibnu Abbas dan yang lain, ia hanya wajib membayar fidyah. 3. Apabila ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi dirinya dan anaknya, maka menurut Imam Ahmad dan Al-Syafi'i, ia wajib membayar di hari yang lain tanpa perlu memberikan fidyah. Demikian tentang materi tentang puasa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.